Astronot, mereka yang menjelajahi alam semesta, melakukan perjalanan melampaui batas yang sebagian besar dari kita tidak akan pernah melihat dengan mata kepala sendiri, melihat bumi dari sudut pandang yang hanya dapat kita nikmati dari foto. Berikut 5 fakta menarik tentang astronot, tapi sebelum lanjut menonton, jangan lupa like, klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Satu, usia astronot sedikit lebih lambat dibandingkan manusia di bumi. Yang ini mungkin tampak agak membingungkan pada awalnya, tapi itu akan masuk akal. Pada dasarnya hal ini terjadi karena waktu bersifat relatif, dan ini adalah istilah yang Anda kenal berkat Einstein dan teori relativitasnya. Waktu itu melengkung, tidak datar, dan dapat dipengaruhi oleh materi dan energi. Jadi bergantung pada posisi dan kecepatan kita, waktu itu sendiri tampaknya bergerak lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan dengan pengalaman kita sendiri. Jadi jika kita membawa para astronot ke stasiun luar angkasa internasional, usia mereka akan sedikit lebih lambat dibandingkan dengan kita di bumi. Dua, astronot diharuskan belajar bahasa Rusia. Untuk bekerja di ISS, astronot harus mahir berbicara, membaca, dan memahami bahasa Rusia. Tidak semua astronot memilih untuk mempelajarinya, terutama yang tidak akan menjalankan misi ke ISS. Namun beberapa astronot memilih untuk mempersiapkan diri dan mengambil pelajaran apapun karena ISS menjadi fokus utama misi selama 20 tahun terakhir. ISS dibagi menjadi 2 segmen, segmen operasi Amerika Serikat, USOS, dan segmen Rusia, RS. Baik astronot maupun kosmonot harus mampu berbahasa Inggris dan Rusia agar dapat berkomunikasi secara efektif satu sama lain dan juga mengoperasikan kedua segmen serta berkomunikasi dengan spesialis di bumi. Anggota kru diluncurkan ke ISS dan kembali ke bumi dengan apa yang dikenal sebagai roket Soyuz Rusia. Artinya, para astronot harus menguasai bahasa Rusia tidak hanya untuk menggunakan peralatan tersebut, tetapi jika terjadi kesalahan, mereka juga harus dapat berkomunikasi dengan para spesialis di lapangan yang dapat membantu mereka. 3. Astronot harus berolahraga setiap hari di luar angkasa. Saat berada di bumi, kita melawan gaya gravitasi, yang berarti otot dan tulang kita terus bekerja untuk menopang tubuh kita. Namun, di luar angkasa, gravitasi sangat minim sehingga tulang dan otot kita tidak perlu bekerja, yang pada gilirannya dapat menyebabkan mereka menjadi sangat lemah. Karena itu, para astronot harus berolahraga setidaknya 2 jam setiap hari dengan menggunakan peralatan untuk memastikan tulang dan otot mereka tidak mengalami kerusakan yang terlalu parah akibat efek gravitasi nol. Mereka menggunakan 3 peralatan utama, yaitu treadmill, ergometer sepeda, dan resistance exercise decide. Selain itu, gravitasi nol mempengaruhi cairan tubuh dan tentu saja termasuk plasma. Plasma akan hilang di seluruh tubuh dan ini menyebabkan lebih sedikit oksigen yang dibawa ke seluruh tubuh dan hal ini membuat para astronot berisiko pingsan. Jadi, pada dasarnya berolahraga membantu para astronot agar tidak lemas, yang mengakibatkan mereka tidak dapat bekerja secara efektif dan juga menurunkan kemungkinan pingsan, yang sebenarnya merupakan hal yang rentan terjadi dalam gravitasi nol. 4. Tidak semua astronot disebut astronot. Itu benar, tidak semua adalah astronot. Ada juga kosmonaut dan taikonaut. Pada dasarnya walaupun mereka semua melakukan pekerjaan yang sama hanya dengan gelar yang berbeda, namun untuk menjadi astronot harus dilatih oleh NASA, ESA, CSA, atau JAXA Jepang. Kosmonaut dilatih secara khusus oleh Badan Antariksa Rusia, dan taikonaut dilatih di Tiongkok. Menariknya, perbedaan nama antara astronot dan kosmonaut bermula dari perlombaan luar angkasa yang terkenal antara Amerika dan Rusia. Namun meskipun setiap negara memiliki pedomannya sendiri untuk menjadi astronot atau kosmonot, tugasnya tetap sama. 5. Astronot banyak melakukan latihan di air. Tentu saja, akan selalu ada banyak orang yang melamar menjadi astronot,
tetapi tentu saja hanya sedikit yang terpilih. Dan bagi mereka yang terpilih, sejak awal, pelatihan mereka sangat ketat. Hampir segera setelah pelatihan, kandidat harus berenang 3 kali di kolam renang sepanjang 25 meter. Namun, kandidat dapat menyelesaikan 3 putaran selama yang mereka inginkan dan dapat menggunakan salah satu dari 3 gaya, gaya dada, gaya bebas, dan gaya samping, dan mereka harus memakai sepatu dan baju penerbangan seberat 250 pon saat melakukannya. Astronot harus mendapatkan sertifikasi scuba sejak dini karena pelatihan lingkungan mikro yang mempersiapkan mereka menghadapi ruang tanpa bobot, dan mereka menghabiskan banyak waktu di bawah air di Laboratorium Neutral Buoyancy NASA untuk itu. Para astronot mengenakan pakaian antariksa dan ditemani oleh 2 penyelam di kolam renang saat mereka bergerak dan mempraktikkan berbagai latihan atau keterampilan yang akan mereka gunakan di luar angkasa.